Di era keterbukaan ini, banyak kita dapati orang yang mengumbar aib pasangannya di media sosial atau medsos. Dalam sebuah pernikahan tidak dapat dinafikan akan berlakunya ketidaksefahaman antara kedua-dua pasangan walaupun pada hal-hal yang kecil. Konflik ini kemudian akan menimbulkan rasa tidak senang, bahkan boleh menyebabkan rasa tidak percaya antara satu sama lain. Lebih buruk lagi apabila hal yang kecil itu diperbesarkan, sehingga seseorang individu sanggup membuka dan menyebarkan rahasia dan keburukan pasangan yang bersifat pribadi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hujurat 12. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari prasangka buruk, yakni menuduh sembarangan dan mengkhianati orang lain atau keluarga dekatnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena jelas-jelas dilarang. Para ulama pun sepakat tentang haramnya penampakan aib seseorang kecuali dengan kemaslahatan tertentu melalui jalur yang halal. Dari Abda Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang lelaki atau suami yang menggauli bersetubuh dengan istrinya, kemudian menyebarkan rahasia istrinya tersebut. Berdasarkan keumuman hadis ini, maka Rasulullah SAW mencela orang yang membongkar rahasia pasangannya dengan mengatakan bahwa orang tersebut seburuk-buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalam masalah-masalah yang bersifat rahasia dan terjadi antara dua mempelai, seperti masalah istimta, kesenangan antara suami istri. Maka dari itu hal ini menunjukkan bahwa menampakkan aib pasangannya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, kecuali jika ada kebutuhan dan keinginan yang mendorong salah seorang di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk mengucapkan kata-kata yang baik atau diam jika tidak diperlukan. Larangan ini juga ditambah dengan ancaman di akhirat seperti mana yang diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Nabi bersabda, orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikatnya dengan ular besar pada hari kiamat nanti. Selain itu, Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, tidak akan masuk surga orang yang mengumpat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, istri-istri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah 187. Imam At-Tabari menjelaskan setiap pasangan suami istri ibarat tempat kediaman yang saling memberikan ketentraman dan kedamaian. Mereka juga seperti selimut atau kain yang menutupi tempat mereka seharusnya menyembunyikan semua masalah pribadi pasangan dari orang luar. Bila salah satu pasangan terlalu mudah mengungkap aib pasangannya, maka sama saja mereka membiarkan diri mereka sendiri tanpa selai benang pun atau sesuatu yang dapat menutupinya. At-Tabari juga ketika menjelaskan makna ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 229 berkaitan apa yang dimaksudkan dengan menceraikan istri dengan cara yang baik. Ialah setiap pasangan yang sudah bercerai seharusnya tidak berlaku zalim di antara satu sama lain dan mereka perlulah menunaikan hak masing-masing. Mereka juga dilarang untuk menyakiti atau menghina bekas pasangan dalam apa jua cara sekalipun sama ada menelusuri perkataan atau perbuatan. Selain itu, Al-Maraghi menyatakan dalam tafsirnya terhadap makna menceraikan dengan cara yang baik bahwa sewajarnya si suami tidak menceritakan keburukan dan kehormatan diri bekas istrinya kepada orang lain, sehingga orang lain menjauhinya jika si istri ingin menikah lagi lelaki lain. Sikap menceritakan keburukan bekas istri merupakan satu kesalahan besar dalam ikatan yang pernah berlaku di antara mereka berdua. Lalu bagaimana membuka aib yang diperbolehkan syariat? Islam membela hak-hak manusia yang tertindas dan menentang segala bentuk penindasan di muka bumi. Meski begitu, Islam tetap menetapkan batasan dan jalur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebab menyebarkan berita atau kesalahan individu kepada halayak ramai atau melalui jalur yang salah juga termasuk dalam perbuatan zalim. Aisyah meriwayatkan dalam sebuah hadis, kata beliau, pernah suatu ketika Hindun Muawiyah mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya yang bernama Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Maka apakah ia boleh mengambil harta suaminya secara sembunyi-sembunyi? Rasulullah pun menjawab, silakan ambil untukmu dan anak-anakmu secukupnya dengan cara yang baik. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan menceritakan aib pasangan bagi tujuan penyelesaian terhadap kezaliman adalah harus. Menurut Imam Al-Nawawi, terdapat 6 sebab dibenarkan untuk membuka aib seseorang. Mengadukan adanya ketidakadilan kepada pihak yang mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk berlaku adil kepadanya dari orang yang berlaku tidak adil kepadanya. Mencari pertolongan kepada orang tertentu yang mampu mengubah keburukan dan membawa pelaku dosa ke jalan kebenaran. Meminta fatwa kepada mufti.
Memperingatkan seseorang terhadap kejahatan dengan menasehati dan memberitahu mereka tentang kualitas buruk seseorang yang tidak boleh mereka ikuti. Menyebutkan dan membeberkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi dilarang memperlihatkan aib beserta dosa-dosa lainnya yang tidak dilakukan secara terang-terangan, kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan.